Hai semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai sediaan pelepasan terkendali atau modified release dalam biofarmasetika. Jadi, sedia modified release sendiri itu dikembangkan untuk mengatasi masalah pada sediaan konvensional, terutama masalah fluktuasi kadar obat di dalam plasma dan frekuensi penggunaan obat yang terlalu sering. Jadi tujuan utama sediaan ini adalah menjaga kadar obat itu lebih stabil, memperpanjang efek terapi, serta meningkatkan kepatuhan pasien karena obat itu tidak perlu diminum terlalu sering. Jenis pertama ini ada sediaan lepas tunda. Pada sediaan ini, obat tidak langsung dilepaskan setelah diminum, tetapi dilepaskan setelah mencapai bagian tertentu di saluran cerna. Biasanya itu digunakan lapisan khusus seperti salut enterik untuk melindungi obat dari asam lambung atau mencegah iritasi lambung. Contohnya ada omeprazol atau lansoprazol. Yang kedua ada sediaan lepas lambat. Nah, sediaan ini dilepaskan secara perlahan sehingga efek terapinya itu dapat bertahan lebih lama, sehingga dapat mengurangi frekuensi pemberian dosis dan membuat pasien lebih nyaman. Contohnya ada isotretinoin sustained release dan metformin extended release. Yang ketiga ada sediaan lepas terkendali atau controlled release. Nah, pada sistem ini, obat itu dilepaskan dengan kecepatan yang relatif konstan, sehingga kadar obat di dalam darah lebih stabil dalam jangka waktu tertentu. Jadi, sistem ini membantu memberikan efek terapi yang lebih optimal dan konsisten. Contohnya adalah oros yang mengandung nifedipin. Berikutnya, kita membahas mekanisme pelepasan obat pada sediaan modified release. Mekanisme pertama yaitu sistem matriks. Pada sistem ini, zat aktif tersebar merata di dalam matriks polimer padat. Pelepasan obat terjadi melalui dua proses. Pertama, ada difusi, yaitu cairan tubuh masuk ke matriks, lalu melarutkan obat dan obat keluar melalui pori-pori polimer. Yang kedua adalah erosi, yaitu polimer perlahan terkikis atau larut sehingga obat dilepaskan secara bertahap. Mekanisme kedua adalah sistem membran atau reservoir. Nah, pada sistem ini, inti obat dilapisi membran polimer yang mengatur kecepatan difusi obat. Semakin tebal membrannya, maka pelepasan obat akan semakin lambat. Yang ketiga, ada sistem osmotik atau oros. Nah, pada sistem ini, air masuk melalui membran semipermeabel dan menghasilkan tekanan osmotik. Tekanan tersebut mendorong obat keluar melalui lubang kecil atau orifice pada tablet secara terkontrol. Sistem ini dapat menghasilkan pelepasan obat yang lebih stabil. Selanjutnya adalah parameter bioavailabilitas dan bioekivalensi, kemudian ada juga in vitro dan in vivo correlation. Nah, dalam proses farmakokinetik terdapat tiga parameter utama, yaitu Cmax, Tmax, dan AUC. Nah, Cmax adalah kadar obat tertinggi di dalam plasma. Pada sediaan konvensional, obat dilepaskan cepat sehingga kadar obat itu dapat meningkat tajam dan memiliki potensi untuk mendekati batas toksik. Pada sediaan sustained release atau controlled release, obat dilepaskan lebih perlahan sehingga Cmax-nya itu lebih rendah dan kadar obat lebih stabil dalam therapeutic window. Yang kedua ada Tmax. Tmax adalah waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai konsentrasi maksimum dalam plasma. Pada sediaan sustained release atau controlled release, Tmax umumnya lebih lama karena pelepasan obat berlangsung bertahap. Kondisi ini dapat mengurangi lonjakan efek samping tetapi kurang sesuai untuk terapi yang membutuhkan efek cepat. Yang ketiga ada AUC. Nah, AUC ini menggambarkan total paparan tubuh terhadap obat selama waktu tertentu. Semakin besar nilai AUC, maka semakin besar jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Nah, pada produk bioekuivalen nilai AUC itu harus relatif setara. Selanjutnya adalah in vitro, in vivo correlation. Nah, ini merupakan hubungan antara profil disolusi obat secara in vitro dengan absorpsi obat secara in vivo. Tujuannya adalah untuk membantu memprediksi performa obat di dalam tubuh berdasarkan hasil uji laboratorium. Selain itu, membantu optimasi formulasi dan dapat mengurangi kebutuhan uji bioekuivalensi yang terlalu banyak. Terdapat beberapa tingkat in vitro in vivo correlation. Yang pertama level A ini menunjukkan hubungan paling baik karena menggambarkan hubungan titik demi titik antara disolusi dan absorpsi. Level B menggunakan parameter statistik seperti
MRT, sedangkan level C hanya menghubungkan satu titik di solusi dengan satu parameter farmakokinetik, misalnya Cmax. Terakhir, kita membahas mengenai faktor yang memengaruhi sediaan lepas terkendali. Yang pertama ada faktor fisiologis, salah satunya yaitu waktu transit saluran cerna. Jadi semakin lama sediaan berada di dalam saluran cerna, maka pelepasan obat dapat berlangsung lebih optimal. Umumnya sistem ini dirancang bekerja sekitar 12-24 jam. Selain itu, makanan juga dapat memengaruhi pelepasan obat. Makanan itu dapat menunda pengosongan lambung, mengubah pH, dan memengaruhi stabilitas serta absorpsi obat. Yang kedua, ada faktor dari sifat obat. Pertama, ada faktor waktu paruh. Jadi, idealnya antara 2 hingga 8 jam. Obat dengan waktu paruh sangat pendek, yaitu kurang dari 2 jam, membutuhkan dosis yang sangat besar. Sementara yang sangat panjang atau lebih dari 8 jam sudah memiliki efek yang bertahan lama secara alami. Yang kedua ini ada kelarutan. Jadi obat harus memiliki kelarutan yang cukup minimal 0,1 mg per mililiter untuk dapat terlarut dan diserap sepanjang saluran pencernaan. Kemudian ada ukuran dosis. Jadi dosis yang terlalu besar yang lebih dari 0,5 gram atau 1 gram sulit diformulasikan karena akan menghasilkan tablet yang terlalu besar untuk ditelan. Yang terakhir ada jendela absorpsi. Obat itu sebaiknya diabsorpsi secara merata di seluruh bagian saluran cerna, bukan hanya di bagian atas, yaitu lambung atau usus kecil saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa sediaan pelepasan terkendali itu dapat dikembangkan untuk menjaga kadar obat tetap stabil, memperpanjang efek terapi, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Pemilihan mekanisme pelepasan, evaluasi farmakokinetik, serta karakteristik obat sangat menentukan keberhasilan formulasi. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.